Oke, udah ya, boleh dimulai aja. Mulai ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiati dari perwakilan kelompok 3. Di sini aku akan menjadi moderator pada acara kali ini, yaitu acara debat antara kelompok 9 dan kelompok 3. Nah, kita akan menyaksikan perdebatan yang menarik antara dua kelompok itu, kelompok 9 sebagai kelompok pro dan kelompok 3 sebagai kelompok kontra, yang dengan tema debat yaitu penghasilan istri yang lebih besar akan menjatuhkan derajat suami. Nah, sebelum acara debat ini dimulai, saya sebagai moderator akan menyampaikan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh kedua kelompok pada acara debat kali ini. Aturan tersebut diantaranya, yang pertama, setiap kelompok akan memiliki waktu yang ditentukan untuk menyampaikan argumen dan tanggapan masing-masing kelompok dengan waktu yang dimiliki, yaitu sekitar 1 menit atau 1,5 menit. Nah, yang peraturan kedua, kalau kedua kelompok tidak diperkenankan melontarkan kata tapi, walaupun, dan misalnya. Kemudian tidak diperkenankan juga melontarkan kata-kata kotor maupun kata-kata yang kasar. Yang ketiga, atau yang peraturan terakhir, semua peserta diharapkan untuk menghormati pendapat dan pandangan lawan debat, serta menjaga etika yang baik selama acara ini berlangsung. Mungkin demikian aturan-aturan yang harus ditaati oleh semua kelompok. Saya harap semua kelompok dapat memahaminya. Baiklah, sebelum debat ini dimulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, debat kali ini kita mulai, yaitu dengan tema yang sudah saya katakan tadi, yaitu penghasilan istri yang lebih besar akan menjatuhkan derajat suami. Nah, untuk debat kali ini mungkin saya akan bertanya kepada kelompok 9 terlebih dahulu sebagai kelompok pro dan mohon maaf, saya akan menanyakan kepada kelompok 9 terlebih dahulu ya sebagai kelompok pro. Menurut kelompok 9, bagaimana sih pandangan kalian tentang tema yang tadi saya sebutkan? Kepada kelompok 9, dipersilakan. Oke, perkenalkan nama saya Gina Asri Amalia. Saya dari kelompok 9. Menurut pendapat saya, hasil data yang saya dapatkan bahwa pernyataan tersebut yang pertama memicu perselingkuhan karena kurangnya perhatian istri diakibatkan terlalu fokus bekerja, sehingga suami merasa diabaikan dan melakukan hal yang tercela atau menurunkan derajatnya sebagai suami menurut pandangan masyarakat. Lalu data selanjutnya dari psikolog Ihsan Bella Persada dari web Klik Dokter, lelaki memiliki sikap maskulinitas yaitu pengharapan dirinya lebih baik dibanding wanita. Maka kalau istri memiliki pendapatan lebih besar dibanding suami, sudah pasti sikap maskulinitasnya terukai dan menyebabkan stres, merasa dirinya rendah, merasa harga dirinya turun. Udah cukup 1 menit atau masih kurang? Oke, selanjutnya menurut Christine Museh dari Universitas Cornell di New York, suami berpenghasilan rendah dari istri bisa mengancam identitas lelaki yang selama ini dikenal sebagai pencari nafkah. Hal itu otomatis membuat derajatnya turun. Oke, yang selanjutnya menurut hasil survei yang saya dapatkan adalah menurut data dari merdeka.com. Udah cukup? Selesai, udah cukup. Baik teman-teman, itu opini dari kelompok 9 yang sangat bagus. Nah, buat kelompok 3 nih, apa ada sanggahan buat opini dari Kak Gina tadi kepada kelompok 3? Dipersilakan. Aku langsung mulai aja ya. Perkenalkan, nama aku Danubai Ramdhani dari kelompok 3. Di sini aku sendiri sangat gak setuju dengan pernyataan yang mengatakan kalau penghasilan istri yang lebih besar itu akan menjatuhkan derajat suami, karena kita tuh gak bisa menilai derajat seseorang berdasarkan tinggi rendahnya penghasilan aja, apalagi kalau cuma berdasarkan dari jenis kelaminnya aja gitu. Memang benar kalau misalkan penghasilan itu merupakan sebuah indikator keberhasilan dalam karir seseorang, tapi penghasilan itu menurut aku bukan jadi indikator keberhasilan dalam hubungan pernikahan. Bisa aja dengan penghasilan istri yang lebih tinggi dari suaminya, itu bisa menjadi aset
buat masa depan keluarganya gitu. Karena dalam hubungan pernikahan itu seharusnya suami dan istri saling mendukung dan bekerja sama dalam membangun kehidupan keluarga yang lebih baik tanpa mempersoalkan siapa yang lebih besar penghasilannya. Mungkin itu sedikit dari aku. Oke, baik. Terima kasih Kak Danu. Nah, kemudian untuk kelompok 9 nih, ada lagi nggak nih sanggahannya buat kelompok 3? Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Iqmar Ramadhani dari kelompok 9. Saya ingin menyampaikan pendapat dari pernyataan istri yang berpenghasilan lebih besar daripada suami akan menjatuhkan derajat suami. Memang benar, karena suami itu mungkin merasa tidak nyaman jika pasangannya memiliki penghasilan yang lebih besar, karena bisa saja merusak perasaan pribadi suaminya itu sendiri dan memberikan tekanan pada perasaan harga dirinya. Terus suami juga mungkin merasa kurang berdaya atau kurang memiliki kontrol dalam keputusan sebagai pemimpin rumah tangganya. Mungkin dari saya cukup segitu. Terima kasih. Terima kasih Iqmal. Kelompok 3, apakah masih ada yang mau menyangkal ini dari pernyataan dari Kak Iqmal? Baik, saya boleh ya. Baik Kak, silakan. Menurut saya, bentar-bentar. Menurut saya, penghasilan istri yang lebih banyak daripada suami itu tidak merendahkan derajat suami ya, karena di dalam rumah tangga itu ada yang namanya sebuah kerjasama. Nah, hal ini juga didukung dengan eh, psikologi yaitu Bapak Ihsan, bahwa sebenarnya kalau perselingkuhan itu bukan dipicu dari hal seperti penghasilan istri yang lebih besar. Bisa juga dipicu dengan rasanya kurang komunikasi dan rasa saling menghargai ya. Jadi menurut saya kalau misalkannya seperti kayak yang Teh Gina tadi bilang, kalau penghasilan istri lebih besar itu memicu perselingkuhan, saya kurang setuju ya. Baik, sekian. Oke, terima kasih Kak Nadifa atas opininya. Buat kelompok 9, apakah masih ada nih yang mau menyangkal dari opini Kak Nadifa? Silakan. Ya boleh. Nama saya Pak Rozak. Oke. Dari pernyataan tersebut tentang istri mempunyai penghasilan lebih tinggi dari suami akan menjatuhkan derajat suami, benar karena suami adalah kepala rumah tangga dan juga sebagai peran utama dalam mencari nafkah. Jadi suami akan kehilangan kepercayaan diri dan akan merasa terancam karena penghasilan istri lebih besar dari dirinya. Cukup. Oke, terima kasih Kak Fatur atas opininya. Buat kelompok 3, apakah ada yang mau menyangkal? Boleh saya menanggapi lagi? Boleh, silakan. Menurut saya pernyataan Kak Fatur itu tidak benar ya. Karena kalau misalkannya penghasilan istri yang lebih besar itu membuat suami merasa kurang percaya diri, seharusnya sang suami bisa kayak lebih berusaha gitu ya untuk menambahkan value dirinya gitu. Bagaimana caranya biar dia bisa menyeimbangi sang istri atau bisa melebihi istrinya ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nadifa. Kelompok 9, gimana nih? Mau menanggapi lagi atau tidak? Izin menanggapi ya, perkenalkan nama saya Iman dari kelompok 9. Kalau dilihat dari beberapa bukti atau pasal yang ada, seperti contoh di dalam pasal bisa saja kemungkinan biaya rumah tangga pun harus dimiliki harus ditanggung oleh seorang suami. Maka dapat dikatakan
bila suami tidak bertanggung jawab atas nafkah seorang istri, bahwa itu istri ataupun keluarganya, maka penghasilan istri lebih besar dari suami, itu bakal akan menurunkan derajat suami. Itu benar pernyataannya. Cukup, Kak Imanas? Cukup. Oke. Kelompok 3, apakah masih ada yang mau menyangkal? Ada saya. Oh, oke. Kevin dulu aja. Oke. Ya, menurut saya tidak setuju. Karena penghasilan tidak harus menjadi tolak ukur derajat seorang. Seorang istri yang bekerja dan menghasilkan penghasilan bagus adanya untuk membantu perekonomian suami, tetapi tidak untuk menjatuhkannya. Karena dalam berkeluarga saling mengayomi, mengasihi, dan membantu, bukan untuk saling menjatuhkan. Cukup, Kak Kevin? Cukup. Oke, itu opini dari Kak Kevin dari kelompok 3 ya. Apakah kelompok 9 mau menambahkan opininya? Saya izin beropini ya. Oke, baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Karolina dari perwakilan kelompok 9. Jadi, norma sosial di masyarakat kita saat ini menunjukkan bahwa suami sebagai kepala keluarga yang harus memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Jika penghasilan istri yang lebih besar dari suami, pasti akan menurunkan derajat suami di mata masyarakat, sehingga hal ini membuat para pria yang penghasilannya lebih kecil daripada istri akan merasa tertekan, stres. Juga ego dari pria akan menurun. Seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Oke, terima kasih Kak. Untuk kelompok 3, ada yang mau menyangkal? Ya, saya mau memberi opini saya. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Nazwa Madina Rahman. Yang pertama saya mau ngebahas soal kesetaraan gender. Jadi kalau menurut saya, penghasilan itu tidak seharusnya menjadi faktor penentu derajat atau nilai seseorang. Memandang penghasilan sebagai tolak ukur penting dari derajat seseorang itu bisa membuat mengabaikan potensi serta prestasi individu. Terus dari situ, karena kita juga masyarakat maju, justru kita harus mengubah paradigma sosial, ya, di mana memperdebatkan penghasilan istri yang lebih tinggi dapat menjadi peluang untuk mengubah paradigma sosial yang masih terkait dengan peran gender, kayak perempuan nggak boleh kerja gitu, salah satunya, dan stereotip. Dalam masyarakat yang semakin maju ini, kayak kita di masa sekarang, penting untuk menciptakan kesadaran akan perlunya menilai orang berdasarkan kapasitas dan potensi mereka, berdasarkan peran gender yang tradisional gitu. Jadi bukan berdasarkan peran gender yang tradisional. Ya, mungkin segitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Najwa. Dari kelompok 9, apakah ada yang mau memberikan opininya lagi? Oh, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Adroni. Saya ingin mengajukan pandangan yang berbeda. Salah satu pertimbangan penting dalam situasi ini adalah perasaan rendah diri suami. Ketika penghasilan istri lebih besar, ada kemungkinan suami merasa rendah diri atau tidak berharga. Perbandingan antara penghasilan mereka dan peran tradisional mencari nafkah utama dapat merusak rasa percaya diri suami dan mengganggu derajatnya dalam dirinya sendiri. Ini bisa menjadi konsekuensi emosional yang signifikan yang perlu diperhatikan dalam perdebatan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas opininya Kak Adroni. Dari kelompok 3, apakah masih ada yang mau memberikan opininya? Saya Nani. Siapa? Oke, Kak Nani, silakan. Perkenalkan, saya Nani Rohyani dari kelompok 3. Sebelumnya saya sangat menghargai pendapat dari kelompok 9 tentang derajat
tentang penghasilan istri yang lebih besar akan menjatuhkan derajat suami, dan kelompok 9 kan pro dengan pendapat tersebut. Bahwasannya ini hanya sekedar tentang mindset atau tentang pemikiran. Dimana dari tadi membahas derajat suami itu perasaan suami itu jadi terluka, akhirnya bisa menurunkan derajatnya. Coba kalau kita berpikir positif atau kita mengubah mindset kita di zaman globalisasi ini, bahwa yang namanya pernikahan kan itu bersama-sama ya, apalagi tentang yang namanya finansial. Membahas tentang perceraian juga, perceraian itu bukan tentang persoalan gaji istri lebih besar. Nah, itu akan menyebabkan perceraian. Karena menikah itu dengan kepercayaan bersama dan juga menikah itu saat sudah siap. Jadi menurut saya untuk menurunkan derajat seorang suami itu hanya sekedar tentang egoisasi dan tentang sebuah mindset saja. Gitu. Jadi itu menurut saya cuma tentang asumsi saja yang belum dibuktikan secara nyata. Oke, terima kasih untuk opininya. Untuk kelompok 9, apakah masih mau memberikan opininya? Ya, perkenalkan, nama saya Firmansyah, akan memberikan opini. Kalau suami penghasilan lebih kecil dari istri, kan itu kewajiban dalam berkeluarga itu yang menafkahi itu adalah suami. Kalau istri, ya di rumah saja kan. Jadi kalau suami penghasilan lebih kecil akan membuat konflik yang mempecahkan yang menjadi perceraian. Ya segitu saja sih. Oke, buat kelompok 3, apakah ada yang mau menyangkal dengan opini yang tadi dikatakan Kak Mansah? Atau mau menyampaikan opininya? Silakan. Saya boleh ya? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nadifa dari kelompok 3. Menurut saya, kalau pernyataan bahwa istri harus di rumah saja. Nah, sekarang kita lihat kalau misalkan, benar, nggak boleh bilang misalkan ya? Lanjut aja, Kak. Ya. Jadi di sini kita lihat apabila dalam satu keluarga ekonominya kurang gitu. Lalu kita sebagai istri tidak boleh bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Lalu apakah sang suami tega apabila melihat anak-anaknya kelaparan gitu misalkan ya? Nah, terus di sini kita lihat juga ya, menurut saya pasangan itu harus memandang kesuksesan finansial itu sebagai aset keluarga yang dapat digunakan untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Lalu tingkat penghasilan atau kesuksesan finansial ini juga tidak bisa menjadi patokan sebagai penentu derajat atau menilai seseorang kan? Sekian, terima kasih. Oh, maaf, boleh nambahin nggak? Ya, boleh. Ya, saya ingin menegaskan dari pendapat Kak Nadifa ya. Justru ketika kita melihat penghasilan istri yang lebih besar, melihat ke arah positifnya, kita bisa membuka mindset kita, akan berdampak simbiosis mutualisme. Karena penghasilan istri yang lebih besar bisa dialokasikan ke tabungan masa depan anak dan lain-lain. Itu pasti bisa menguntungkan kedua belah pihak gitu. Oke, karena waktu debat juga udah hampir selesai ya. Maaf, ini udah semuanya belum ya dari kelompok 9 ataupun dari kelompok 3 udah pada mengutarakan opininya masing-masing atau belum ya? Sampai ke 5 menit terakhir aja, Ismi. Oke, lanjut aja berarti atau gimana? Saya boleh menambahkan kembali. Dari saya ada penyampaian dulu.
Boleh dari Teh Gina dulu, sok. Kalau menurut data nih ya, ilmuwan Amerika Kate Radcliffe dan Shigehiro Oishi mewawancarai 856 orang yang mempunyai penghasilan tinggi. Kesimpulannya, istri dan pacar yang sukses dalam karir akan memengaruhi kehidupan pria. Jika pasangan memiliki pendapatan lebih, pria mulai mengevaluasi diri mereka sendiri dan merasa gagal sebagai seorang laki. Oke, cukup dari sana. Nah, yang saya tanyakan adalah, jika kalian menjadi istri yang memiliki penghasilan yang lebih besar daripada lelaki dan pengeluaran kalian lebih besar daripada lelaki, dan secara emosional saya ingin bertanya, apakah kalian mampu melakukan tersebut tanpa ada keluhan, tanpa ada masalah konflik dalam keluarga kalian? Oke, sekian. Menurut saya di Baik. situ pentingnya sebuah komunikasi antara suami dan istri. Jadi mau bagaimanapun kita harus punya kesepakatan karena setiap individu itu memiliki keahlian, minat dan ambisi yang berbeda. Jadi kedua pasangan juga harus diberi kebebasan untuk mengejar karir yang sesuai dengan keinginan dan potensi mereka tanpa adanya hambatan berdasarkan peran gender tradisional. Makanya kenapa dari tadi saya membahas soal kesetaraan gender, kemudian tadi Gina juga nanya soal emosional. Ya menurut saya itu pentingnya komunikasi, makanya tidak akan terjadi sebuah permasalahan. Dari kelompok 9, apakah masih ada opininya? Mungkin cukup Ismi langsung sama moderator aja kesimpulannya gimana waktunya. Udah, ini berarti langsung ditutup aja gitu. Ya dari moderator aja. Kesimpulan gimana? Oke, baiklah teman-teman, kita telah mencapai akhir-akhir debat ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua kelompok yang telah memberikan argumen dan tanggapan yang sangat informatif ya teman-teman. Debat ini memberikan kita kesempatan untuk berbagi pandangan tentang penghasilan istri yang lebih besar akan menjatuhkan derajat suami. Saya harap debat ini telah memberikan pemahaman yang lebih baik kepada kita semua. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada kedua kelompok. Kelompok ini yaitu kelompok 9 dan kelompok 3. Semoga debat ini memberikan wawasan baru kepada kita semua. Terima kasih, sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? Oke, udah ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke, makasih ya. Terus Izin live ya. debat ini juga cuman sebatas tugas ya, bukan berarti tadi kita kayak adu argumen terus nanti gimana gitu ya, enggak ya. Aman. Makasih guys. Semangat, semangat. Keluar ya, izin keluar. Makasih ya, bye. Bye.